Tidak semua bangsa dalam Alkitab dimulai dari keturunan yang mulia. Sebagian lahir dari aib moral yang memalukan. Salah satunya adalah Moab, bangsa yang bermula dari hubungan tabu dan tumbuh jadi musuh bebuyutan Israel, tetapi akhirnya Alkitab membuktikan bahwa kasih karunia Allah bisa menembus aib yang paling kelam. Sebelum kita lanjut, perlu Anda ketahui bahwa seluruh konteks dari kisah bangsa Moab pada Viti ini juga dibahas tuntas dalam e-book kami yang berjudul 5 Kisah 5 Wanita dan 1 Iman yang Besar. Di sana Anda akan menemukan bagaimana Ruth, seorang perempuan Moab, justru berdiri di garis penebusan Mesias lewat iman kecil yang setia. Materi e-book ini dilengkapi dengan data sejarah dan kutipan tafsir akademis, sehingga cocok untuk bahan renungan, atau menyiapkan khotbah, atau memperkaya wawasan iman Anda. E-book ini bisa Anda dapatkan melalui link di bio kami, atau pesan langsung kepada kami, dan saat ini masih tersedia dengan harga spesial beserta bonus 5 video yang membahas kelima karakter yang ada dalam e-book tersebut. Moab, leluhur bangsa Moab, adalah anak hasil hubungan inses Lot dengan putri sulungnya. Kejadian 19 ayat 37. Setelah Sodom dan Gomora hancur, kedua anak perempuan Lot mengira bahwa tidak ada laki-laki yang akan menghampiri mereka. Mereka kemudian membuat Lot mabuk dengan anggur, lalu tidur dengannya, supaya keturunan mereka tetap terjaga. Kejadian 19 ayat 30 hingga 38. Nama Moab diyakini berasal dari gabungan kata Ibrani, Me dan Ape, yang artinya dari ayahnya. Nama yang menjadi stempel sejarah bahwa bangsa ini lahir dari pelanggaran moral. Keturunan Moab kemudian berkembang menjadi suatu entitas bangsa dan budaya yang cukup besar. Mereka menempati daerah sebelah timur Laut Mati. Daerah ini sekarang termasuk dalam wilayah pemerintahan Yordania. Alkitab menggambarkan bangsa Moab sebagai bangsa yang sombong. Yesaya 16 ayat 6, suka mengejek Israel, Yeremia 48 ayat 27, dan menjadi penggoda bangsa Israel lewat penyembahan berhala dan seksualitas. Bilangan pasal 25. Bangsa Moab menyembah dewa-dewi. Dewa utama mereka adalah Kemosh, dewa perang dan penghancur. Sama seperti dewa-dewa Kanaan, Kemosh dipuja dengan korban manusia dan ritual seksual. Sebuah ciri khas agama berhala di timur dekat kuno waktu itu, di mana ritual spiritual dicampur kenikmatan duniawi. Permusuhan Moab terhadap Israel dimulai sejak masa pengembaraan di padang gurun. Balak, raja Moab waktu itu, ketakutan melihat bangsa Israel. Ia lalu menyewa Bileam, peramal dari Mesopotamia, untuk mengutuk Israel. Bilangan pasal 22 hingga 24. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kutu itu keluar. Bileam malah memberkati Israel. Namun diam-diam Bileam memberi strategi licik. Bilangan 31 ayat 16 mencatat, atas usul Bileam, perempuan Moab dipakai untuk menggoda orang Israel. Mereka berpesta, berzina, lalu menyembah Baal Peor. Bilangan 25. Akibatnya 24.000 orang Israel tewas terkena tulah dari Tuhan. Perempuan Moab bukan hanya menjatuhkan Israel di padang gurun, tetapi juga menjatuhkan Salomo, raja paling bijak Israel. Kitab 1 Raja-Raja 11 mencatat, Salomo jatuh cinta pada perempuan Moab, bahkan Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi dewa Kemosh. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Namun meskipun Moab sering tampil sebagai musuh dalam Alkitab, Tuhan tetap menyelipkan kisah kasih karunia kepada bangsa ini. Kitab Rut memperkenalkan tokoh Rut, seorang perempuan Moab yang setia pada Naomi mertuanya dan memilih berbakti kepada Allah bangsa Israel. Rut kemudian menikah dengan Boas, ia menjadi nenek moyang Daud, dan namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Bahkan Nabi Yeremia menubuatkan pemulihan bagi Moab. Yeremia 48-47. Kisah Moab adalah cermin untuk kita bahwa dosa asal tidak menentukan akhir cerita. Penyembahan palsu memang merusak, tetapi kasih Allah memulihkan. Dari kisah Moab kita belajar, tidak ada bangsa yang terlalu najis untuk disentuh kasih karunia, dan tidak ada asal-usul yang terlalu hina untuk ditebus Sang Penebus.